e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap sekali Alika. Kita langsung aja ya? Yep. Biar cepat gitu. Iya. Jadi di segmen yang pertama ini ada cerita soal Eden Hazard. Cepat seperti karirnya Eden Hazard. Iya benar, cepat turun. Cepat seperti kereta cepat. Wah, buset. Jadi si Eden Hazard ini tuh dulu main di tim namanya Lille. Lille sih. Mungkin dia dibacanya Lille kali ya. Lille, dan mereka ini tuh semacam simbiosis mutualisme gitu lah. Chelsea memang yang membuat nama Eden Hazard ini dikenal dunia. Meskipun Eden Hazard sama Lia Eden kayaknya nggak saling kenal. Beda walaupun sama Eden ini beda. Ini beda ya. Beda. Nah tapi Lille lah yang mengasah bakatnya sehingga tercium oleh klub-klub top Eropa. Dan sebagai gantinya Hazard membantu Lille meraih trofi Ligue 1 pertama mereka dalam 50 tahun terakhir. Nah emang karir sepak bola Hazard diawali di kampung halamannya bersama Royal Stade Rennais di usia 4 tahun yang mana di Belgia. Salah seorang pelatihnya sudah merasa kalau Hazard adalah pemain yang berbakti. Ini kenapa Aing jadi lupa jokesnya di kelau ya? Iya benar. Karena kalau misalkan udah nggak berbakti, kan bataannya tinggal dipecat. Salah seorang pemain. Nah, ia menghabiskan waktu selama 8 tahun di Brenoise sebelum pindah ke AFC Tubize. Nah, di Tubize lah bakat Hazard tercium pemandu bakat Lille. Nah, ia lalu bertemu dengan ayah Hazard, Thierry, yang setuju anaknya pindah ke Perancis. Akhirnya dia memutuskan pindah ke Perancis. Ini Thierry-nya bukan Thierry Angry ya? Bukan, ya karena suka marah. Wah, kenapa? Angry. Kelawannya ya. Thierry ini beranggapan fasilitas latihan di Perancis itu lebih baik ketimbang di Belgia. Hazard ini kan gabung sama Lille ini pada 2005. Itu setahun setelah SBY jadi presiden. Wah, nggak ada hubungannya ya. Penting ada loh padahal. Pada 28 Mei 2007, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan durasi 3 tahun. Momen besar Hazard hadir pada 14 November 2007. Sejumlah pemain absen karena jeda internasional. Hazard pun dipanggil ke tim senior oleh Claude Puel untuk melawan klub Brugge 2 hari kemudian. Langsung naik ke skuad utama. Betul. Nah, di laga persahabatan tersebut Hazard masuk dari bangku cadangan. Nah, asalnya dia itu tidak mau masuk dari bangku cadangan, tapi dari bangku sekolah. Bangku sekolah. Karena ya dia kelamaan gitu. 12 tahun. Nah, karena penampilannya tersebut ia juga kembali dipanggil ke tim utama pada 24 November untuk menghadapi Nancy di Liga, ini nama Liga klub ya. Bukan Nancy, Momolen ya. Aduh, cakep lagi ya. Nah, Hazard udah lihat. Ini udah lihat belum? Udah lihat itu udah. Udah jadi lanjut. Nah, Hazard pun mencatatkan debut profesionalnya dengan masuk sebagai pemain pengganti tadi pada menit 78. Kalau tadi kan laga persahabatan. Kalau ini mah laga bentannya di Liga ya. Di musim 2007-2008, Hazard belum menjadi pemain reguler di tim utama. Jadi kadang dipanggil, kadang balik lagi ke tim cadangan, bahkan sering juga ditarik ke tim U18 karena masih muda. Karena masih muda. Saat manajer berganti ke Rudi Garcia, Hazard promosi ke tim utama pada musim 2008-2009. Jadi si Lille ini asalnya tuh nggak akan ganti ke Rudi Garcia. Kenapa tuh? Soalnya takut disuruh makan. Kenapa? Karena penggantinya Rudi Dam. Wah, Rudi Dam. Beda dong. Itu nggak Rudi Tabuti. Usai promosi, Hazard main reguler buat Lille. Ini adalah langkah yang tepat karena mending main reguler daripada main TikTok. Kebayang Hazard joget-joget. Gitu Hazard. Daripada main bola dia memilih TikTokan. Jadi nggak pernah dimainin tapi masih dipanggil timnas. Iya, pemain Chelsea zaman sekarang tuh. Si Mudryk lebih banyak main TikTok daripada main bolanya. Ia pun mencetak rekor pencetak gol termuda Lille saat mencetak gol ke gawang Alche pada 20 September 2008. Keren. Nah, setelah penampilan demi penampilan, ia lakoni Lille pun akhirnya menawarnya perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Awalnya si Hazard ini mau perpanjang izin tambang Freeport. Waduh. Tapi gak bisa kayaknya. Ujung-ujungnya ditangkap soalnya. Kalau perpanjang izin. Nah, Hazard pun dikontrak atau diikat hingga 2012. Kan sampai sekarang masih diikat. Wah,
dipasung. Nah, Hazard memang tidak selalu tampil sebagai starter. Namun ia ini kerap mencetak gol-gol penting. Nah, ia berkontribusi membawa Lille ini finish di peringkat kelima pada musim 2009 itu. Hasil ini membuat Lille lolos ke Europa League. Nah, di akhir musim Hazard pun mendapat penghargaan Ligue 1 si Young Player of the Year di musim keduanya. Ia juga menjadi pemain non Prancis pertama yang mampu meraihnya. Selama ini pasti pemain Prancis yang dapat. Tapi Hazard tuh harusnya nggak usah sedih Kak. Kalau misalnya dia nggak bisa jadi starter. Kenapa? Tinggal di selah. Bukan starter mobil dong. Masih motor. Kok mobil di selah? Nah, penampilan bagus Hazard membuatnya diincar sejumlah klub top. Oh, tentu saja. Sebut saja Arsenal, Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Borneo FC, dan Real Madrid. Yang itu nyelip tuh. Di antara nama-nama top nggak ada dong. Borneo FC belum lahir. Belum ada bahkan. Hazard bahkan direkomendasikan Zinedine Zidane langsung pada Real Madrid. Ya, waktu itu pelatih. Yang kasian itu ada kenalan saya lah. Jadi dia masuk ke sebuah instansi. Tapi langsung ditanya atas rekomendasi siapa. Wah. Kenapa harus ada rekomendasi? Karena kalau nggak gitu tuh biasanya dicuekin kan. Kemarin sempat ramai tuh di Twitter. Orang dalam ya. Orang dalam. Meski demikian, chairman-nya Lille, Michel Chedeau, mengumumkan kalau Hazard itu nggak akan dijual. Apalagi Hazard juga emang pengen bertahan lah seenggaknya selama semusim lagi di Prancis. Nah, penampilan Hazard kian mengagumkan dari hari ke hari. Dari Haryono sampai hari Tayo. Hari ke hari. Jadi beda banget karirnya ya. Iya, udah dari Haryono ke Harry Potter harusnya. Jadi hari tadi. Nah, di akhir musim Hazard kembali meraih penghargaan lagi, Young Player of the Year. 2 kali. Iya, sementara Lille menempati peringkat keempat di Ligue 1, naik 1 peringkat, tahun kemarin kelima. Namun di musim selanjutnya Hazard ini mulai inkonsisten. Nah, Rudi Garcia pun mulai mencadangkannya untuk memberinya pelajaran. Kalau setiap main itu dia harus fight, jadi biar gak terlena di tim utama. Benar banget. Untungnya si Rudi Garcia ini ngasih pelajarannya cuma dengan membangku cadangkan. Coba misalkan si Rudi Garcia ini ngasih hukumannya tuh, Hazard kamu gali kubur. Udah pasti ke psikolog ya kan. Nanti dia bermasalah sama gurunya. Kenapa ya? Inkonsistensi ini juga yang dikeluhkan oleh pelatih timnas Belgia saat itu, George Likens. Menurutnya Hazard butuh bekerja lebih keras dan lebih baik secara fisik maupun secara mental. Hal yang sama juga diungkapkan oleh asisten pelatih yaitu Mark Wilmots, di mana Hazard menunjukkan mentalitas pemalas saat berlatih bersama tim nasional. Nah ini nih yang harusnya dipikirin sama Hazard. Dia sebagai pemain asli Belgia tuh harus fight terus gitu, jangan dikit-dikit ngeluh. Jangan malas-malasan. Nanti kalau misalnya Belgia naturalisasi pemain, ngeluh nanti. Waduh. Dan bahkan ada kata ini Kak, mantan pelatih U19 Fahri Husaini, dia bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi. Nanti pemain lokalnya sakit hati. Nanti timnas kita semua nama-nama bule. Nama-nama bule. Gak ada tuh nama-nama Ridwan, Fahri, gak ada. Soalnya udah nama-nama bule baru jadi. Asep. Sekarang ini udah gak ada sih. Udah gak ada juga. Tapi kalau 20 tahun lagi mah bukan itu namanya Kak. Apa tuh? Quinsa. Quinsa cewek dong. Kenzi itu semuanya nama pemain timnas kita tuh. Kritik tersebut dijawab Hazard dengan penampilan memukau. Ia mulai kembali mencetak gol dan memberikan assist. Lille bahkan kembali menawarkan kontrak hingga 2015. Kontrak ini sekaligus menjadikannya sebagai pemain Ligue 1 dengan bayaran termahal setelah Sule. Kenapa jadi Sule? Sule kan komedian termahal kan? Waktu itu kan emang lagi naik-naik. Kalau sekarang kan ya bebas lagi. Nah, status tersebut membuat Hazard ini bermain maksimal. Betul. Termasuk mengantarkan Lille akhirnya ke final Coupe de France. Nah, dalam laga melawan PSG tersebut, Lille ini berhasil menang 1-0. Bayangkan menang lawan raksasa PSG loh. Nah, sepekan kemudian Lille ini merangkuh trofi Ligue 1 usai menahan imbang PSG 2-2. Juara ya. Betul. Ini juga menjadi gelar Liga pertama Lille sejak musim 1953-1954, 50 tahun penantiannya. Nah, bersama Hazard, Lille ini meraih trofi Piala Domestik dan gelar Liga. Keesokan harinya Hazard mendapatkan penghargaan Ligue 1 Player of the Year, bukan yang lagi, tapi udah Player of the Year. Ini menjadikannya sebagai pemain termuda yang pernah memenangi penghargaan tersebut. Dan pada 4 Juni 2012, Chelsea mengonfirmasi kalau mereka setuju untuk mendatangkan Hazard dari Lille. Biaya transfernya tuh cuma 32 juta pound. Wah, buat pemain sehebat itu ya. Betul. Dan dari banyak klub yang meminatinya, Hazard lebih memilih Chelsea karena proyek yang lebih menarik. Soalnya di klub lain proyeknya tuh cuma nembok. Proyek timnya dong, bukan proyek gawe. Ditambah lagi Chelsea baru juara Liga Champions. Betul, waktu itu pasti banyak yang lagi. Siapa pelatihnya Kak? Andres Villas-Boas. Bukan, waktu itu pengganti Avram Grant. Ganti jadi Roberto Di Matteo.
Oh di Matteo. Iya betul. Jadi itu kan juga Avram Grant kan Yahudi. kenapa jadi Bali? Enggak, waktu itu emang waktu Liga Champions itu tuh di tengah-tengah dipecat si Avram. Di tengah-tengah dipecat. Masuk pelatih pengganti malah juara. Dipecat tuh. Enggak, itu waktu itu belum ada masalah. Kalau yang masih muda tuh siapa? Apa Yang dia? pelatih Chelsea yang muda di era itu. Nah itu ada Villas-Boas. Ada Villas-Boas, Betul. iya, Nah itu makanya jadi meme si Matteo itu caretaker tapi malah bisa bikin Masih jadi juara Liga Champions. Betul. Padahal Abramovich tuh pengen pelatih tuh juara Liga Iya, Champions. betul. Aneh emang waktu itu. Nah bergabungnya Hazard ke Chelsea sekaligus menandai akhir kerjasama profesionalnya bersama Lille. Nah Hazard menjadi pemain penting yang bisa memberikan Lille 2 trofi utama dalam satu musim. Dalam satu musim. Betul. Keren banget. Jadi sebenarnya meskipun Chelsea yang menaikkan namanya, tapi Hazard juga dibantu sama Lille. Nah, dia kan. Jadi legenda lah dia. Jadi legenda dia. Itu tadi kayak pembahasan kita soal Eden Hazard dan Lille yang ternyata saling membutuhkan. Jadi kemana-mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. iChannel.